Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesempatan yang diberikan oleh Allah ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita isi dengan berbagai kebaikan, kita isi dengan berbagai ketaatan, yang itu semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap kali masuk bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dan Al-Asbahani dalam kitab At-Targhib dari Salman Al-Farisi, beliau katakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita setiap akhir bulan, akhir Sya'ban. Beliau sampaikan, ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya dinaungi oleh bulan yang sangat agung, bulan yang penuh barokah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'a. Allah menjadikan puasa di siang harinya sebagai kewajiban dan qiyam di malam harinya sebagai amalan sunnah. Jamaah yang kami hormati, salah satu amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan adalah qiyamul lail, tarawih yang kita kenal pada hari ini. Sehingga bisa kita katakan bahwa qiyam Ramadan atau salat di malam-malam Ramadan adalah sunnah muakkad. Karena itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah adalah jumlah rakaatnya berapa. Di sini ada berbagai banyak pendapat mendasarkan pada berbagai riwayat. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa salat tarawih, yang kemudian kita kenal tarawih, itu 8 rakaat sebagaimana riwayat yang berasal dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada juga tarawih yang jumlahnya adalah 20 rakaat. Apapun itu pilihan, apakah 8 rakaat ataukah 20 rakaat, itu semuanya baik-baik saja. Jangan sampai itu menjadi masalah. Justru yang mempermasalahkan inilah yang bermasalah. Berkait dengan 20 rakaat, ini ada berbagai riwayat, sehingga dikatakan dalam kitab ini Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyah wa Tatbiq. Penulis kitab ini
Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, majmu'u 20 rak'ah fit tarawih sunnatun muakkadatun li'annahu mimma wadhaba alaihi al-khulafa. Jumlah 20 rakaat dalam salat tarawih itu hukumnya sunnat muakkad, karena jumlah rakaat 20 tarawih 20 rakaat itu adalah amaliyah yang dibiasakan, dilanggengkan, didawamkan oleh khulafaur rasyidin. Karena pada dasarnya tidak ada informasi tentang jumlah pasti rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh tadi ada riwayat Sayyidah Aisyah yang kemudian dipakai dasar untuk tarawih 8 rakaat, itu dalam hadis dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah tidak menambah jumlah rakaat dari 8 baik di dalam maupun di luar Ramadan. Sehingga kemudian para ulama mengatakan bahwa itu 11 rakaat, 8 dan 11 itu menjadi dalil bagi sholat witir. Adapun yang menjadi dalil bagi sholat tarawih 20 rakaat itu riwayat yang marfu' dari Ibnu Abbas. Beliau katakan, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi Ramadana 20 rak'ah siwal witr. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabarani wal Baihaqi. Wa rawahu al-Faqih Abul Fath Salim Ibni Ayyub Ar-Razi fi Kitab at-Targhib. Faqal wa yutiru bi thalathin. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat 20 rakaat di bulan Ramadan selain witir. Ibnu Abi Syaibah, At-Tabarani, wal Baihaqi meriwayatkan demikian. Sementara Al-Faqih Abul Fath Sulaim bin Ayyub Ar-Razi dalam kitab At-Targhib mengatakan wa yutiru bi thalathin. Adapun witir beliau adalah 3 rakaat. Sehingga praktek tarawih 20 rakaat itu sangat kuat riwayatnya, karena itu di samping ada hadis ini juga ada hadis lain yang menceritakan bahwa Sayyidina Umar pada saat itu mendapati para sahabat melakukan sholat tarawih dengan berpencar-pencar sendiri-sendiri. Kemudian oleh Sayyidina Umar itu disatukan dengan satu imam dengan jumlah rakaat 20 rakaat. Dan ini ada hadis mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Engkau hendaknya mengikuti sunnahku dan sunnatnya khulafaur rasyidin. Tarawih dengan jumlah 20 rakaat dan secara berjamaah itu sesuatu yang praktek dilakukan sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Sejak zaman Khulafaur Rasyidin itu dilakukan dengan berjamaah dengan jumlah 20 rakaat. Kemudian pada hari ini pun di berbagai belahan dunia, misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tarawih itu dilaksanakan juga demikian. Sehabis Isya itu dilakukan tarawih
20 rakaat. Kemudian setelah tengah malam dilakukan lagi itu sholat tahajud, kemudian witir dengan jumlah 11 rakaat. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dua riwayat ini sebenarnya bisa dikompromikan, yaitu bahwa setiap malam itu menjalankan sholat taraweh 20 rakaat, kemudian nanti diikuti sholat tahajud 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat di tengah malam. Karena kalau di Mekah, Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, taraweh itu 20 rakaat terus selesai. Nanti tengah malam itu kemudian dijalankan qiyamul lail, sholat tahajud 10 rakaat, 8 rakaat, kemudian diikuti witir 3 rakaat. Demikian, semoga kita semuanya bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan secara utuh menjalankan sholat taraweh di antara ibadah-ibadah yang lain. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.